Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita akan bahas ayat 191, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Allah berfirman, dan bunuhlah mereka, perangilah mereka di mana kalian jumpai mereka, dan keluarkanlah mereka di mana mereka telah mengeluarkan kalian. Dan fitnah itu lebih dahsyat dari peperangan, daripada pembunuhan. Dan jangan kalian membunuh mereka, memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Kalau seandainya mereka membunuh kalian, maka bunuhlah mereka. Ini adalah jaza, balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ini menunjukkan bahwasannya membunuh, memerangi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dilarang. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, perangilah mereka di jalan Allah. Dan ayat ini menyatakan waqtuluhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian jumpai mereka. Saqiftumuhum wajadtumuhum. Ayat ini menunjukkan bahwasannya perintah untuk memerangi orang-orang kafir secara kafah, secara menyeluruh. Ya, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Dan keluarkanlah mereka dari tempat-tempat yang dahulu mereka mengeluarkan kalian. Di dalam ayat ini isyarah sekaligus busra, kabar gembira bahwasanya Allah tidak tinggal diam kepada orang yang mukmin. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Yang dahulunya mereka diperangi, yang dahulu mereka diusir, maka pada akhirnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan membalas memerangi mereka. Dan yang tadinya kaum mukminin ditindas, ya, dilecehkan, diusir dari rumah-rumah mereka, dari kelahiran-kelahiran mereka, maka waktunya nanti akan datang pembalasan, yaitu giliran orang-orang yang beriman mengusir mereka. Maka ini adalah busra, kabar gembira. Artinya orang mukmin itu tidak selalu ditindas. Orang mukmin yang pertamanya diperangi, dijahili, diusir, maka pada akhirnya nanti kemenangan di tangan kaum muslimin. Wasahaqal batil, yang namanya kebatilan itu sirna. Maka kewajiban orang mukmin itu bersabar.
bersabar. Ayat ini memerintahkan tidak secara langsung agar kaum mukminin bersabar, mempertahankan keimanan dan akidah mereka. Jangan sampai goyah, ya, diserang musuh kemudian goyah imannya, akidahnya dijual, mengikuti langkah jejak mereka. Tidak, harus istiqomah. Harus istiqomah, karena yang namanya kondisi terbaik itu akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Yang namanya dunia silih berganti. Dulunya ditindas, nanti juga waktunya akan menang. Dulunya diusir, nanti akan membalas mengusir penjajah-penjajah yang menduduki wilayah kaum muslimin. Dan harus bersabar. Sabar sampai kapan? Sampai Allah yang menentukan. Bayangkan, lihat para sahabat, sudah berapa banyak yang menjadi korban. 10 tahun di kota Mekah ditindas, dijajah, diusir, dianiaya, diboikot, hingga datang Fathu Mekah. Fathu Mekah. Maka ayat ini isyarat, ya, isyarat akan datangnya kemenangan bagi kaum mukmin. Kapan itu? Ketika istiqomah. Sebagaimana diturunkan dalam surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bukakan kepadamu, wahai Muhammad, dan orang-orang beriman, suatu pembukaan yang agung, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang tadinya penduduk Mekah seluruhnya kafir, ya tiba-tiba beriman semuanya. Semuanya. Seluruh ganggangnya, penduduk-penduduknya, orang-orang yang berada di atas pucuk gunung, semuanya masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan dibukakan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, artinya kemenangan itu suatu yang pasti. Pasti. Wala yudi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan usaha orang-orang yang beriman. Namun butuh kesabaran. Yang paling sulit adalah sabar. Sabar ketika istiqomah di atas agama. Dahulu kaum muslimin sedikit jumlahnya, ya, maka dengan beriringan waktu orang akan masuk Islam sedikit demi sedikit. Segelintir orang, satu keluarga, hingga memenuhi, hingga menyesaki, hingga kota Mekah semuanya beriman. Walaupun berimannya masih tanda tanya, ada yang terpaksa, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang betul-betul beriman. Namun secara global mereka masuk Islam. Ada yang ikut-ikutan. Ada yang hanya karena takut. Ada yang memang betul sadar bahwasanya agama Islam adalah agama yang lurus, yang mengajarkan kebenaran, sehingga yang namanya kemenangan itu pasti. Hanya saja sebagian orang tidak sabar. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat yang ketika itu digergaji kepala mereka, dibunuh di antara mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innakum qaumun tasta'jilun. Wahai para sahabat, kamu itu umat yang buru-buru ingin menang, ingin melihat hasil, ingin segera bebas dari penderitaan. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian tidak sanggup bersabar di atas penderitaan.
Buru-buru kalian. Sesungguhnya umat-umat zaman dahulu mereka difitnah. Sebagian mereka dimasukkan ke dalam bara api, sebagaimana ashabul ukhdud. Sebagian mereka digergaji kepala mereka sampai menjadi 2 bagian. Sebagian mereka disiksa seluruh keluarga mereka. Innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah umat yang buru-buru. Buru-buru ingin merasakan kemenangan tanpa perjuangan. Perjuangan itu lama. Butuh waktu. Proses. Yang namanya proses itu harus dari awal. Kalau proses loncat-loncat, maka kemenangannya pun akan loncat. Beda halnya kalau proses dari awal, seperti menaiki tangga, satu langkah demi satu langkah, walaupun berat, semakin ke atas semakin berat, semakin tinggi, ya semakin mengkhawatirkan. Namun yang namanya kemenangan adalah suatu yang pasti. Pasti. Lihat para anbiya, para rasul zaman dahulu, yang mereka awalnya tersiksa, disiksa, dianiaya, diusir, dibunuh, ya sejak kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menjadi bahan olok-olokan, dicerca. Padahal Nabi Nuh berdakwah bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, 950 tahun. Namun yang ada tidak bertambah kecuali kekufuran. Falam yaziduhum illa kafaro. Semakin didakwahi, semakin diseru, tidak bertambah kecuali bertambah kafirnya. Yang beriman hanya puluhan, yang beriman hanya ratusan, yang beriman bisa mengendarai satu bahtera, bayangkan, menunjukkan sangat terbatas. Orang yang naik kapal itu seberapa tuh? Sebesar-besarnya kapal itu muat berapa? Ini umatnya Nabi Nuh beserta hewan ternak mereka, ya akhirnya selamat mengendarai bahtera, menunjukkan jumlah mereka sangat sedikit. Namun yang namanya kemenangan pasti, yang tadinya diolok-olok, yang tadinya disiksa, yang dicerca, maka berbalik. Banjir bandang, air mengucur dari langit, air mengucur dari bawah tanah, sehingga menimbulkan kepanikan, ketakutan, bahkan kebinasaan bagi orang-orang yang kufur. Yang selamat sedikit. Namun hakikatnya mereka selamat, mendapatkan kemenangan. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, dan seluruh para nabi dan rasul. Walaupun awalnya mereka ditindas, tidak dipercaya, menjadi bahan olokan, bahan cemomohan, cercaan. Namun wal akibatul lil muttaqin, akibat terakhir kebaikan hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang selebihnya seperti Fir'aun binasa, seperti Qarun, seperti Haman binasa, seperti Namrud, raja yang sangat diktator, ya binasa. Semua menjadi tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memenangkan agamanya di setiap masa, di setiap nabi, di setiap rasul. Demikian juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad shallallahu wasallamu alaihi. Bahkan beliau menjadi ujung tombak.
berdakwah di Mekah 10 tahun. Bahkan beliau terusir dari kampung halaman. Ya, yang pada akhirnya turun ayat ini. Ayat ke-91. 191. Bunuhlah mereka, perangilah mereka. Di mana engkau dapati mereka. Dimanapun engkau dapati, perangi mereka. Menunjukkan kemenangan. Kemenangan itu akan datang. Pertolongan Allah pasti hadir. Karena yang diperjuangkan adalah agama Allah. Maka kemenangan adalah suatu yang pasti. Dan usirlah mereka di mana dahulu mereka mengusir kalian. Isyarat kepada Fathu Mekah. Satu wilayah, satu negeri dengan penduduknya yang begitu padat. Ya, pasukannya begitu hebat. Namun pada akhirnya kalah. Bahkan kalahnya pun tanpa perang. Tanpa darah tertetes. Kok bisa? Ya, Allah Maha mampu atas segalanya. Allah bikin hati-hati mereka ketakutan. Muhammad datang dari Madinah dengan pasukannya. Katanya mau umroh. Mengqadha umrohnya yang terdahulu dihalangi. Namun kenyataannya mereka membawa senjata. Persenjataan lengkap. Mereka memakai baju besi. Akhirnya hati-hati mereka ciut. Penduduk-penduduk Mekah yang biasanya garang, yang biasanya sadis, yang jawarannya adalah Abu Sufyan, pemimpin tangguh yang tidak pernah kalah. Ya, dia adalah sesepuh, pembesar, orang yang berpengalaman dalam segala bidang, menguasai ekonomi, menguasai strategi perang. Namun begitu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, Allah tebarkan rasa takut kepada mereka. Hati-hati mereka seolah-olah seperti kapas, seperti air lunak. Ketakutan. Padahal biasanya garang. Ya, pegangannya pedang, tombak, panah. Selalu diasah. Kalau melihat orang mukmin mau dibunuh. Kalau mendengar ada orang yang Islam dikejar. Diburu. Ya, ucapan-ucapan mereka selalu menyudutkan orang-orang beriman. Mana orang beriman? Mana nyali orang-orang yang beriman? Mana batang hitung orang yang beriman? Selalu diburu. Namun subhanallah, maha suci Allah. Di hari itu hati orang-orang kafir, terutama pasukan-pasukan perang mereka, seolah-olah hatinya terbang. Ciut sekali ketakutan mereka. Sehingga Rasulullah SAW cukup mengatakan dengan isyarat, siapa yang masuk di dalam Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan dia aman. Kemudian disebut satu persatu tokoh-tokoh pembesar Quraisy, sesepuh-sesepuh Quraisy. Siapa yang masuk di rumah si fulan maka aman. Diteriakkan, dikumandangkan jauh-jauh sebelum memasuki kota Mekah. Semakin ciut mereka. Orang-orang kafir semakin ketakutan. Tidak ada yang berani di pinggir jalan. Yang biasanya mereka membegal, ya, duduk-duduk sambil membawa senjata berjaga. Sepi hari itu. Sepi. Seperti kota mati. Seluruh penduduknya berada di dalam rumah. Tidak ada yang berani nongol di dalam jalan-jalan. Entah pria, wanita, anak kecil, bahkan
para jawara. Para jawara tidak ada yang muncul batang hidungnya. Semuanya sembunyi. Termasuk Abu Sufyan pun tidak keluar dari rumah walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal. Justru Nabi memanfaatkannya. Barang siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diperangi, tidak dibunuh. Maka Rasulullah SAW memasuki kota Mekah aminin, dalam kondisi aman. Hanya bermodalkan memanggul senjata tanpa ada pertumpahan darah, tanpa nyawa satupun yang melayang. Padahal dahulu orang mukmin yang dibantai berapa saja di kota Mekah. Keluarga Yasir, ya, orang-orang pendahulu, Umair, ya, dan seterusnya. Orang-orang sudah banyak meninggal. Orang yang beriman terusir. Namun Rasulullah SAW tidak memiliki dendam sama sekali. Tidak memiliki dendam. Bahkan beliau pun diusir dari rumahnya. Namun tidak memiliki dendam sama sekali. Karena yang disampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau utusan Allah. Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Bukan ego pribadi. Bukan utusan kelompok, golongan, oknum. Beliau adalah Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ketika diberi kekuatan, maka mereka keras kepada orang-orang kafir. Namun kerasnya bukan berarti ya berbuat semena-mena, dipukuli, ya dibunuh. Tidak sama sekali. Justru Rasulullah SAW memasuki kota Mekah aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirin la takhafun. Beliau memasuki kota Mekah dengan membawa keamanan. Tidak satu darah pun tertetes, tidak satu nyawa pun melayang. Padahal Allah perintahkan untuk membunuh mereka. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana engkau dapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Usirlah mereka di mana dahulu mereka mengusir kalian. Menunjukkan bahwasanya hukum itu setimpal. Kalau seandainya memperlakukan, maka diperlakukan. Namun jiwa Rasulullah SAW sangatlah bening, sangatlah bersih, tidak memiliki dendam sama sekali. Karena yang dibawa hanyalah risalah ilahi, kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, sampai memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bayangkan kemenangan. Namun kemenangan itu butuh proses, butuh waktu. Jangan ketika ditindas kemudian berbalik arah, bertukar keyakinan, hanyut, tidak istiqomah. Ini yang menjadikan kemenangan tidak kunjung datang. Kenapa? Karena hanyut, karena tidak berpegang kuat. Kalau seandainya kaum mukminin ketika ditindas kemudian berpegang kuat, maka Allah niscaya turunkan kemenangan kepada mereka. Walaupun butuh waktu, butuh kesabaran yang sangat panjang. Rasulullah 10 tahun
Ya, kemudian berdakwah dari Madinah. Ya, hingga pembukaan kota Mekah. Lebih dari 15 tahun. Rasulullah SAW menunggu kemenangan. 15 tahun. Padahal dia nabi. Makhluk yang suci. Yang Allah ampuni dosa-dosanya. Yang terdahulu, yang akan datang. Itu masih menunggu 15 tahun lebih. Bagaimana dengan kita? Yang berlumuran dosa. Yang banyak alpa. Harus menunggu berapa waktu? Tentunya lebih lama logikanya. Kalau nabi saja yang tidak memiliki dosa, semua waktunya digunakan untuk Allah, untuk berjuang berdakwah di jalan Allah, harus menunggu sampai belasan tahun. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin yang sekarang ini, yang akidahnya bercampur-campur, yang keyakinannya masih tidak jelas, ibadahnya tidak murni, harus menunggu berapa waktu? Harusnya sadar. Kalau para sahabat yang berpegang teguh didampingi oleh Rasulullah SAW, mereka menunggu kemenangan sampai belasan tahun dan mereka sabar mereka. Dipenuhi dengan kesabaran karena dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ketika ada satu saja yang salah, yang keliru, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW datang kepadanya wahyu. Adapun umat saat ini, siapa yang menegur? Siapa yang mengingatkan? Wahyu telah terputus. Tidak ada Al-Quran berjalan. Di saat Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kana khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Apabila melihat satu sahabat saja yang berbuat kesalahan, ditegur. Bukan kesalahan-kesalahan yang besar, kesalahan yang sepele saja, ditegur. Turun ayat. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Yang barangkali sedikit yang mengingatkan, sedikit teguran. Maka ayat ini adalah janji kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya keimanan itu akan membawa kepada keamanan dan kemenangan. Perangilah mereka di mana kalian dapati dan usirlah mereka sebagaimana dahulu mereka mengusir kalian. Namun Rasulullah tidak memperlakukan hal ini. Beliau berjiwa kasih, berjiwa sayang. Bahkan kalau mengingat peristiwa di Taif, ketika berdakwah kemudian diusir, dilempari, sampai malaikat pun geram. Ya, malaikat di langit pun geram. Akhirnya Jibril turun dengan membawa 2 malaikat gunung sambil berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mendatangimu. Kalau engkau berkenan, kami akan tumbuhkan 2 gunung ini agar mereka semuanya mati. Namun Rasulullah SAW tidak sama sekali menginginkan kematian. Kalau mau mati, sudah dari dahulu penduduk Mekah mati. Namun Rasulullah SAW tidak menginginkan kematian. Tidak menginginkan nyawa melayang. Namun menginginkan hidayah untuk mereka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini. Mereka umat yang bodoh, tidak tahu. Dan ketika memasuki Mekah pun Rasulullah SAW tidak menginginkan pertumpahan darah. Dan Allah Maha tahu. Sehingga
Allah jadikan di dalam hati-hati mereka rasa takut. Fi qulubihimur ru'b. Hati-hati mereka dipenuhi rasa takut. Sehingga para jawara, para pemimpin, para panglima, termasuk Abu Sufyan sendiri tidak keluar rumah. Tidak memanggul senjata berada di jalan menghadang Nabi SAW. Tidak ada yang menghadang Nabi. Perjalanan ke Mekah mulus sama sekali. Tidak seperti tahun sebelumnya. Ya belum memasuki kota Mekah saja di Hudaybiyah sudah dicegat. Bayangkan. Betul-betul Allah berikan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Menunjukkan Allah itu maha mampu. Kemenangan itu bukan dilihat dari kesiapan, dari persenjataan, dari kekuatan. Tidak. Kekuatan itu, kemenangan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memuliakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah merendahkan orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga hendaknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun persenjataan, kekuatan, persiapan itu nomor sekian. Yang pertama adalah bergantung jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perang pun Allah mampu memenangkan kaum muslimin. Contohnya Fatu Mekah. Fatu Mekah. Padahal yang datang dari Madinah berapa orang? Dibandingkan dengan seluruh penduduk Mekah, bayangkan. Sebelum-sebelumnya perang Badar, perang Uhud, mereka datang dengan pasukan perang, bayangkan. Mereka datang ke Madinah menyerbu kaum mukminin. Ini sekarang malah didatangi dengan jumlah yang sedikit. Namun kemenangan itu pasti. Karena kemenangan itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Sampai kapan? Mata nasrullah. Kapan kemenangan Allah datang? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah kemenangan Allah itu datang cepat. Cepat datangnya. Walaupun 100 tahun, walaupun 200 tahun, akan segera datang. Bukan masalah waktu. Namun yang jadi masalah adalah imannya. Selagi iman kamu belum siap, Allah tidak akan turunkan kemenangan. Maka yang namanya kemenangan itu tergantung kondisi keimanan. Keimanan yang bulat. Begitu bulat keimanan kalian, pasti akan langsung datang kemenangan. Bayangkan. Penduduk Mekah yang jumlahnya, yang pasukan perangnya begitu banyak. Yang tadinya ya terjadi perang Badar, perang Uhud, mereka ngeluruk, perang Khandaq, mereka datang jauh-jauh dari Mekah, mengirimkan pasukannya dengan bengis, dengan gahar, ya dengan kejam. Begitu didatangi, mereka ketakutan. Allah lemparkan di hati-hati mereka rasa takut yang sangat. Sehingga panglimanya Abu Sufyan sendiri tidak keluar rumah. Bahkan Rasul katakan, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Bagaimana Rasulullah SAW merangkul, mengambil hati para tokoh. Abu Sufyan adalah dedengkot kekufuran di saat itu. Abu Lahab telah meninggal. Abu Jahal telah meninggal. Yang tersisa Abu Sufyan. Namun Rasulullah SAW bagaimana mengambil hati? Barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Diambil hatinya. Ternyata Muhammad tidak benci, tidak dendam secara pribadi kepada diriku.
merasakan sejuknya Islam. Ya, Islam itu tidak harus beringas, tidak harus kaku, tidak harus kejam, tidak harus membunuh. Rasulullah SAW menggunakan cara. Siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Sehingga hati Abu Sufyan menjadi jatuh. Setelah wong Jawa gogloh atine. Ternyata Muhammad orang yang pandai memuliakan orang. Kalau kita mungkin pikirannya Abu Sufyan dia tokoh orang kafir, pertama harus dicincang, ya kan? Ya atau tidak? Namun Rasul tidak berpikiran seperti itu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun perang itu tujuannya untuk rahmat lil alamin. Kasih sayang, belas kasih. Perang ada aturan mainnya. Sebagaimana terdahulu, tidak membunuh orang-orang yang memerangi. Para anak kecil, wanita, orang-orang tua, para rahib, para ahli ibadah, para petani, para buruh, mereka tidak dibunuh, tidak diperangi. Ada aturan mainnya. Tidak dihancurkan semuanya. Rumahnya dihancurkan, kebunnya dihancurkan, pabriknya dihancurkan, dibakar, dibasmi. Tidak seperti itu Islam. Islam rahmatan lil alamin. Maka di sini dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu adalah lebih dahsyat dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran. Kekufuran, kemusyrikan. Itu lebih parah, lebih berat, lebih jahat daripada pembunuhan. Sumber fitnah, sumber petaka adalah kekufuran, kesyirikan. Kejahatan yang paling jahat. Keburukan yang paling buruk, petaka yang paling berat. Sampai bahkan menurunkan azab Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud yaitu kekufuran dan kesyirikan. Karena dengan adanya kufur dan syirik akan mengundang azab Allah. Karena yang namanya kekufuran kesyirikan akan mengekalkan seseorang di dalam neraka. Duku fitnataku. Rasakan fitnah kalian. Artinya apa? Fitnah di sini adalah kekal di dalam api neraka. Duku fitnataku. Di dalam ayat Al-Quran disebut orang-orang yang kekal di dalam neraka sebagai fitnah. Fitnah. Petaka yang paling besar. Rasakan petaka kalian, yaitu fitnah kalian, yaitu mengapa berada di dalam neraka kekal. Kenapa kau bisa kekal di neraka? Ya tidak lain karena dosa, kufur dan syirik. Adapun dosa-dosa yang lainnya ada jaminan untuk diampuni walaupun tidak bertaubat. Walaupun tidak bertaubat ada jaminan untuk diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau disekutukan. Sudah jelas dikatakan tidak akan mengampuni dosa kalau disekutukan. Dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik yang Allah kehendaki. Termasuk mencuri, termasuk membunuh, termasuk yang lainnya, ada jaminan untuk diampuni. Artinya apa? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat orang-orang yang berdosa di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Bila Allah berkehendak, maka akan diampuni. Bila Allah berkehendak, Allah akan menerapkan siksanya. Namun masih ada spekulasi, jaminan untuk diampuni. Namun yang namanya syirik, innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, kalau disekutukan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Sehingga fitnah di sini artinya kufur dan syirik yang lebih kejam daripada membunuh. Bagaimana maksudnya? Kekufuran yang ada pada penduduk-penduduk Mekah, kemusyrikan yang ada di dalam penduduk Mekah, itu lebih berat bila dibandingkan kalau seandainya mereka diperangi, mereka dibunuh. Dosa mereka lebih besar. Dahsyatnya kekufuran, kesyirikan yang ada pada jiwa mereka, itu kalau dibandingkan orang muslim memerangi mereka, itu tidak sebanding, lebih besar kesyirikan mereka. Di sini sekaligus jawaban. Cemomohan, perkataan, Nabi Muhammad beserta penduduk Madinah pasukannya mengepung kota Mekah, memerangi penduduk Mekah, mau membunuh penduduk Mekah. Ini kan perkataan yang syubhat, seolah-olah memerangi penduduk Mekah itu tidak boleh karena keberadaan Mekahnya. Maka jawabannya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka itu lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan mereka diperangi. Diperangi gak sebanding, membunuh mereka tidak sebanding dengan kekufuran, dosa syirik yang melekat pada jiwa-jiwa mereka. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Termasuk fitnah di sini adalah menghalangi orang-orang yang beriman untuk beribadah di masjid-masjid. Inilah fitnah besar. Fitnah yang paling besar. Ini adalah fitnahnya orang-orang musyrik. Tidak ada yang menghalangi dari suatu masjid, tempat ibadah, kecuali jiwanya jiwa musyrik. Seperti umrah qadha. Rasulullah mau datang umrah, dihalangi, dicegah. Maka jiwa menghalangi seorang mukmin untuk beribadah di masjid ini, fitnahnya lebih besar daripada pembunuhan. Artinya kalau dibunuh pun halal itu. Karena kesyirikan yang ada pada jiwa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya sodun an masjidil haram itu satu dosa yang sangat besar. Melebihi dosa membunuh, melebihi dosa memerangi. Insya Allah kita akan sambung di waktu mendatang. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.